Shalom. Hari ini kita akan renungkan Injil Lukas pasal 10, teksnya ayat 1 sampai 16. Dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama, ayat 1 sampai 9. Yesus mengutus 70 murid ke setiap kota supaya menyembuhkan orang-orang sakit dan memberitakan yang kerajaan Allah sudah dekat. Paragraf yang kedua, ayat 10 sampai 16. Yesus katakan hukuman tentang kota-kota yang tidak menerima utusannya. Kesimpulan hari ini, Yesus menunjuk 70 orang, lalu mengutus mereka ke setiap kota dan desa untuk memberitakan Injil. Ia berkata, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Dan juga berkata, janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah yang kamu memasuki. Jika mereka menerima murid-muridnya akan melayani dan rumah ini dan memberitakan Injil. Tetapi jika mereka tidak menerima, mereka akan melekat debut kota itu. Menurut Yesus, pada hari Tuhan, Sodom akan lebih ringan tangannya daripada kota itu. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Yesus mengutus 70 muridnya untuk menyembuhkan orang-orang sakit dan memberitakan kerajaan Allah sebagai pekerja-pekerja untuk tuaian. Kedua, Yesus berkata kepada murid-muridnya akan tinggal suatu rumah yang menyambut mereka. Makan dan minum pun di rumah itu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Ketiga, Yesus berkata tentang kota-kota yang tidak menerima ajarannya akan dibinasakan. Ajaran tentang manusia. Pertama, penginjil masih sedikit, seperti tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Kedua, murid-murid Yesus tidak usah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut. Mereka akan mendapat makanan dan minuman dari suatu rumah yang menyambut mereka. Ketiga, murid-murid Yesus harus menyembuhkan orang-orang sakit dan memberitakan yang kerajaan Allah sudah dekat. Kemudian aplikasi hari ini. Pertama, dimanapun pergi dan melayani untuk orang-orang sakit dan orang-orang lemah sambil memberitakan yang kerajaan Allah sudah dekat. Ya, pada waktu itu supaya menyembuhkan orang-orang sakit itu kekuatannya dari Tuhan, dan kita akan memberitakan kerajaan Allah sudah dekatnya kepada mereka juga. Kedua, jangan mengandalkan benda-benda atau kekayaan sendiri. Melayaninya di dalam kepercayaan akan Tuhan mencukupi melalui orang-orang. Tuhan pasti mencukupi keperluan Anda, dan itu pun juga melalui orang-orang. Ketiga, mengajak saudara-saudara seiman supaya menjadi penginjil. Mereka semua orang percaya harus menjadi penginjil. Jadi PR praktik hari ini, jangan mempersiapkan pelayanan dengan secara investasi atau dengan mencukupi keperluan, melainkan melayani di dalam kepercayaan akan Tuhan mencukupi melalui orang-orang dan memberitakan Injil sambil menyembuhkan orang-orang sakit dan orang-orang lemah. Kami harus memberitakan Injil kepada mereka yang lemah dan yang sakit. Mereka lah juga akan memberitakan Injil, dan kemudian mereka pun juga akan memberitakan Injil. Sepertinya semua orang harus memberitakan Injil di dalam kehidupannya masing-masing. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.